Halo Bapak atau Ibu, saya punya keluarga dengan diabetes sudah sekitar 1-2 tahun ini. Kebetulan eh, untuk memberitahu makanan yang dipantang itu susah karena setahu saya kan nggak boleh yang manis-manis ya, tapi sempat sempat drop juga gitu. Jadi sebenarnya itu batasan manis yang dikatakan manisnya itu seperti apa? Apakah sekedar manis saja atau misalnya seharus seperti apa gitu. Jadi sebenarnya pengaturan diet untuk diabetes mellitus itu seperti apa? Karena eh, khawatir juga kalau misalnya gula darahnya tinggi, tapi juga kasihan kalau misalnya nggak boleh makan semua makanan. Jadi mungkin bisa diberikan tips diet untuk diabetes mellitus. Kebetulan yang bersangkutan itu kan juga sudah berusia lanjut ya, sudah sekitar 60 tahun ke atas gitu. Kadang-kadang kita juga kasihan kalau melihatnya seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Arinda atas penyampaian kepada saya tentang kondisi yang dialami oleh saudara X yang berumur sekitar 60 tahun ke atas. Baik, langsung kita mulai saja ya Bu. Berdasarkan pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya mengenai makanan pantangan bagi penderita diabetes mellitus, ada beberapa pantangan. Yang pertama, untuk pasien X dengan usia lebih dari 60 tahun, di sini harus menghindari jenis makanan yang digoreng karena akan memperparah kondisi diabetes yang dialami oleh pasien karena akan meningkatkan kadar kolesterol. Selanjutnya yaitu minum minuman beralkohol karena alkohol ini mengandung gula yang sangat tinggi dan akan memperburuk nanti dari kondisi pasien. Selanjutnya itu makanan-makanan cepat saji atau junk food. Nah, ini harus dikurangi atau dibatasi karena pada junk food ini tinggi kadar garam dan gula yang berbahaya untuk pasien diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan untuk batasan konsumsi manis. Tadi katanya konsumsi manis itu seberapa gitu ya. Ya, di sini ada anjurannya yaitu G4, G1 dan L5. Apa sih G4, G1 dan L5? Jadi G4 di sini adalah anjuran konsumsi gula per orang per hari. G itu gula ya, Bu, adalah 10% dari total energi, yaitu sebesar 200 kilokalori, setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari, atau takarannya sekitar 50 gram per orang per hari. Bisa Ibu lihat ya di sini. Kemudian G1 yaitu anjuran konsumsi garam. Kalau tadi G4 itu adalah gula, G1 adalah garam, yaitu sebesar 2000 mg natrium setara dengan garam 1 sendok teh atau maaf, per orang per hari 5 gram per orang per hari. Selanjutnya L5. L adalah kandungan lemak. Anjuran konsumsi lemak per orang per hari adalah 20-25% dari total energi sebesar 702 kilokalori, setara dengan lemak 5 sendok makan atau per orang per hari sekitar 67 gram per orang per hari. Itu adalah anjuran konsumsi gula, bisa di-highlight untuk pasien diabetes mellitus. Untuk prinsip diet pada pasien diabetes mellitus, kembali lagi harus disesuaikan dengan tinggi badan dan juga berat badan dari orang tersebut. Karena di sini tidak diketahui untuk berat badan dan tinggi badan, maka dari kami agak kesulitan untuk menerjemahkan dietnya karena harus spesifik kepada individu atau perorangan. Dan untuk kadar karbo, protein, lemak, dan natrium ini harus disesuaikan dengan umur dan tinggi badan seperti yang saya tadi bilang. Selanjutnya ada tambahan lagi. Mohon maaf, untuk kandungan serat di sini yaitu konsumsi seperti kacang-kacangan, buah, sayur, karbohidrat yang tinggi serat itu dikonsumsi sebesar 20-35 gram per hari. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa problem gizi pada lansia itu adalah penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, perubahan indera pengecap, gangguan mengunyah, gangguan menelan, dan juga konstipasi. Nah, ini kandungan serat ini dapat memperlancar agar pasti pasien tersebut memudahkan untuk proses defekasi. Dan selanjutnya terdapat juga kiat-kiat untuk membangkitkan selera makan pada lansia ya Bu.
Yang pertama, cari dulu nih penyebabnya, kenapa lansia tersebut menurun selera makannya. Selanjutnya, gunakan rempah-rempah tertentu untuk menggugah selera makan lansia tersebut. Dan juga sesuaikan porsi makan dengan yang diinginkan, dan juga makanan yang lunak dan juga mudah hancur, karena lansia pastikan giginya sudah beberapa yang ompong. Jadi supaya untuk mudah dalam mengunyah dan makannya. Dan yang terakhir, untuk diagnosis dari saudara X, didiagnosis DM tipe 2 dikarenakan saudara ibu menderita diabetes sekitar 1-2 tahun ini. Jadi didiagnosis diabetes mellitus tipe 2. Harapan saya semoga ibu dapat menerapkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan mudah-mudahan dapat mengurangi resiko yang terjadi pada saudara ibu. Selanjutnya, yang terakhir, peran pasien atau keluarga pasien termasuk ibu pada pengelolaan penyakit DM juga sangat penting, Bu, karena DM ini merupakan penyakit yang menahun yang akan diderita seumur. Jadi perlu peran dari ibu atau keluarga yang lain untuk saling mengingatkan dan juga untuk menerapkan diet yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.